Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast Bumi Pala. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah alumni Dayah Raudatul Sa'adah, juga kemudian belajar di Serambi Aceh, Melago ya. Lalu hari ini beliau sebagai guru ya di Madinatul Diniyah Babul Huda. Selebihnya beliau juga dipercayakan oleh santri se-Aceh sebagai komandan santri bela negara se-Aceh. Assalamualaikum Nenggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiban. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita hari-hari ini dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang di satu sisi Tengku itu bisa kita hindari, tapi pada sisi lain itu tidak mungkin bisa kita hindari. Ya ini adalah sebuah gelombang besar ya, berkaitan dengan teknologi informasi yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mampu menghadapinya dengan arif dan bijaksana. Ya, barangkali kita ingin tanya-tanya Tenggu nih. Siap. Ya. Insyaallah ya. Bagaimana menurut pendapat Tenggu ya, berkaitan dengan fenomena keberadaan media sosial hari ini? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Tadi di atas pandangan yang Bapak tanyakan kepada saya tadi tentang media sosial. Media sosial pada saat ini dan pada zaman ini yang sangat luar biasa. Maka berbicara tentang media itu sangatlah bagus andaikala kita pergunakan untuk kebaikan, dan sangatlah buruk dan benar-benar buruk jika kita pergunakan tempat kesalahan. Maka tergantung pola cara orang di dalam memainkannya. Jadi alangkah baiknya setiap media yang kita gunakan ini tebarkanlah kebaikan-kebaikan. Ya, kalau dalam dunia Islam dari pandangan Tengku Misbar ya, dari pandangan Tengku Misbar, bagaimana kira-kira kepentingannya atau tantangannya bagi umat Islam? Kalau bagi saya, pendapat tentang media pada pandangan Islam sangatlah baik. Karena kenapa? Dengan adanya media, di saat ada pengajian atau kebaikan yang kita ingin sebarkan, maka tentu saja bisa. Tetapi kembali lagi pada zaman dahulu, di saat ada seorang ustadz atau seorang ulama yang menebarkan kebaikan, mungkin hanya di satu kelompok aja. Tidak bisa untuk menebarkan kepada yang luar semuanya, luar Aceh lah. Namun dengan kala adanya media ini sangat-sangat bermanfaat. Dan saya pun selaku tim media multimedia Aceh. Oh gitu ya. Saya adalah salah seorang tim media multimedia Dayah Aceh. Dayah Aceh. Maka di saat ada acara hul seperti acara Habuya, itu tentu saja ada saya. Oh begitu yang ya. meliputi acara. Jadi sudah cukup familiar dengan media-media ini ya. Kalau media yang dimaksudkan yang biasa digunakan untuk tim multimedia itu apakah YouTube, kemudian Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya? Gimana? Yang biasa digunakan, yang paling efektif lah. Semuanya kami menggunakannya. Tapi yang paling sering untuk digunakan pada saat ini adalah Facebook. Facebook ya. Untuk kita memperlihatkan yaitu pengajian-pengajian yang kita adakan melewati live. Dan kemudian ada juga media-media lain berupa TikTok, Instagram dan lainnya. Cuman kebanyakan hari ini kita mempergunakan Facebook karena jangkauannya sangat luas. Betul sekali. Baik Tengku, ini sebagaimana data yang ada begitu ya, bahwa pengguna media sosial yang kita sebutkan tadi itu 85% itu adalah generasi muda.
Iya kan? Jadi barangkali saya sendiri punya kekhawatiran ya terhadap efek dari penggunaan media sosial ini secara tak terkendali begitu ya. Memang Barangkali mau pandangan Ustaz. pandangan saya, di saat para generasi ini memakai media sangat-sangatlah bagus. Andai kala dia mempergunakan media ini sesuai dengan aturan-aturan yang tidak melenceng dengan syariat Islam. Tetapi yang kita khawatirkan pada saat ini, bahkan saya baru-baru ini ada merilis tentang masalah media. Oh ya. Nah, yang kita khawatirkan kenapa? Hari ini para generasi sudah lalai daripada menimba ilmu. Karena kenapa? Karena mereka kebiasaan hanya muncul di media-media. Bahkan mereka hari ini sangatlah rugi. Artinya apa? Mereka mempergunakan media ini memang untuk hiburan. Tetapi dikala kita memakai media untuk hiburan, jagalah jangan sampai hiburan kita tersebut mengganggu daripada syariat Islam. Banyak yang kita lihat pada saat ini. Lalai dengan bermain medsos. Lalai dengan bermain medsos. Sehingga Tinggal lupa dengan perintah yang wajib. Betul. Salah satunya menuntut ilmu. Betapa banyak hari ini para generasi-generasi sudah sangat minim untuk menuntut ilmu agama. Karena kenapa? Itulah sibuk dengan media. Sangat miris ya situasi. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Begitu banyaknya media sosial, bahkan ada media-media untuk saya ingin katakan bahwa ada judi online, mungkin itu salah satu media, kemudian game online, di mana ulama kita juga telah menfatwakan itu haram ya. MPUAC telah memfatwakan itu haram. Nah ini tapi tentu saja yang kita lihat hari ini di tengah-tengah kita itu juga masih terjadi. Pandangan Tengku gimana? Pandangan saya, di saat tersebarnya yaitu para generasi-generasi yang sibuk lalai dengan judi online, ini yang kita khawatirkan sangat-sangat bahaya. Maka pandangan saya dan saya mengharap juga para pemerintah juga ikut campur di dalam hal tersebut. Bukan hanya semena-mena dari NPU saja. Hari ini NPU mengeluarkan fatwa bahwa judi online itu haram. Contoh berpacip. Tapi ada juga sebagian para pemuda yang mengatakan kepada tengku-tengku yang lain, benarkah haram? Padahal mereka sudah mendengar bahwa fatwa para ulama itu telah diharamkan. Tetapi itulah cara mereka untuk mengolok-olok kita. Maka saya selaku Komandan Santri Bela Negara mengharap kepada pemerintah agar dapat menjaga generasi-generasi ini agar tidak melenceng daripada syariat Islam. Bermedialah silahkan. Bermain dengan media silahkan. Tapi jangan sampai kita bermain dengan keharaman yang diharam oleh Allah. Baik. Jadi untuk mengatasinya paling tidak itu ada fatwanya sudah dikeluarkan oleh MPU, kemudian ada kolaborasi kerjasama dengan unsur pemerintah lainnya dalam rangka penegakan hukum ya. Dalam rangka penegakan hukum syariat Islam. Baik, yang Tengku lihat, ya, setelah mereka ada kecanduan, kegemaran mereka bermain di media sosial, lalu yang menurut Tengku dampak yang dirasakan oleh seseorang yang sudah kecanduan bermain di media sosial itu apa? Dampak negatifnya yang Tengku lihat? Kalau menurut pandangan saya, dampak negatif yang saya dapatkan, yang saya lihatkan pada generasi-generasi yang kecanduan media, ini sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat kita takuti. Salah satunya, mereka tidak mempunyai malu lagi. Rasa malu pada diri mereka sudah tidak ada lagi. Karena kenapa? Salah satu pada saat ini ada media yang sangat luar biasa yang menghasilkan uang. Salah satunya TikTok. Live TikTok itu luar biasa uangnya. Mamanya kirim singa nan si juta kirim singa kan? Oh nah. Si juta saboh singa ya belum si juta. Kita bangga. Jadi betapa banyak kita lihat pada saat ini mereka mempergunakan media tersebut untuk mencari uang dengan uang yang haram. Perbuatan-perbuatan haram. Tetapi boleh kita mencari uang dengan media. Tidak mengapa, tidak melarang. Cuman
masukkan konten-konten yang islami, masukkan konten-konten yang tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang bukan budaya kita. Marketplace misalnya. Contoh hari inilah. Ya. Kira-kira bagaimana cara kita meminimalkan dampak negatif itu dari kalangan keluarga sendiri? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Kalau menurut saya, bagi orang tua wajib menegaskan dirinya kepada anaknya agar tidak dapat sibuk bermain dengan HP. Karena menurut saya lihat pandangan saya hari ini, dan mungkin pandangan Bapak juga begitu, hari ini anak TK aja sudah dikasih HP sama orang tuanya. Betul. Di saat anak TK tidak dikasih HP menangis. Namun salah satu orang tua akan kasih sayang terhadap anak. Betul. Boleh kita sayang kepada anak, boleh kita cinta kepada anak. Apa kata Rasulullah? Cintailah engkau kepada sesuatu, tapi ingat, dengan sampai dengan cinta tersebut bisa menjerumuskan engkau kepada murka Allah. Nah, hari ini kita memberikan HP kepada anak. Boleh-boleh saja yang ditonton itu berupa kartun, permainan. Cuman itu dapat merusak otak pikiran mereka. Sehingga mereka sibuk dengan permainan tersebut. Sudah kecanduan. Nah, jadi kalau menurut saya, kami harap kepada seluruh orang tua agar dapat menjaga anaknya yang usia dini daripada bermedia atau main HP. Sebetulnya ini bukan hanya tanggung jawab keluarga saja ya, tapi tanggung jawab kita bersama ya. Terkadang kita ada melihat konten-konten tentu ya, konten-konten yang barangkali dengan mengumbar aurat, gitu ya. Yang kemudian ini yang Teguh bilang tadi kadang-kadang dapat hadiah begitu ya. Tapi secara tidak langsung itu telah mengikis ya, telah mengikis iman kita, gitu ya. Kemudian ditonton oleh banyak orang dan sebagainya. Nah, menanggapi ini menurut Teguh seperti apa? Ini sangat meresahkan kita. Saya pernah menanggapi tentang hal demikian. Saya juga bermain media, TikTok juga ada saya. Oh gitu ya. Saya juga bermain media di TikTok, dan bahkan saya juga melarang para mereka yang mengumbar-umbarkan orang, tetapi mereka tidak mematuhi. Karena kenapa? Orang tua mereka aja tidak menegur. Dari orang tua aja tidak menegur, bagaimana di sana orang lain yang menegurnya? Maka itu yang patut dulu adalah bagi orang tua menegaskan kepada anaknya. Kemudian soal mereka mengumbalkan aurat ini sangat-sangat kita khawatirkan. Bahkan hari ini betapa banyaknya di media mengumbarkan aurat, menfitnah para ulama, maka terjadilah bentrok antara sama-sama kita orang Islam. Ini yang kita takutkan. Maka di saat ini sudah hancur, generasi kita sudah tidak bersatu lagi. Maka di saat itulah masuk orang kafir nanti untuk membawa kita ke jalan yang tidak benar. Ini yang kita takutkan. Artinya kalau seperti itu mungkin bisa kita katakan ini adalah sebuah potensi bencana bagi generasi muda ya. Potensi bencana bagi generasi muda. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan ini? Walaupun sebetulnya kalau terminologi bencana itu agak berbeda ya. Kalau sudah bencana itu sebetulnya telah membuat orang menderita, kemudian meninggal dunia begitu ya. Kan tapi bencana dalam konteks media sosial ini adalah sebuah bencana di mana arusnya itu sudah tidak bisa kita kendalikan lagi, sehingga mempengaruhi masyarakat, terutama anak muda. Terjadi degradasi moral, ya, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut Tengku apa kiat yang harus dilakukan oleh kita semua menghadapi bencana ini? Ini memang kalau kita berbicara di saat pada generasi ini memakai media yang tidak sesuai, maka ini juga bencana yang sangat besar, seperti yang Bapak katakan. Cuman, tugas kita pada hari ini juga tidak boleh diam. Artinya, kita sepakat dulu dengan para ulama, pemerintah dengan para ulama bersatu untuk mengeluarkan sebuah fatwa dan aturan yang akurat, dan kita sebarkan di media-media. Nah, dengan aturan itu, insya Allah mungkin setidaknya berkurang ya. Setidaknya berkurang. Namun tugas kita pun dari kami para santri atau para dai-dai, andaikala kita bisa untuk bermain media terus. Nah, sebarkan kebaikan. Jangan sampai ada celah untuk mereka menebarkan
keburukan mereka. Jangan sampai banyak keburukan daripada kebaikan. Betul, betul. Artinya kan begini, bahwa kalau kita yang punya kekhususan di Aceh, bisa saja ya ulama dan umara itu membuat aturan ya, agar bahwa dampak dan bencana bermedia sosial yang tidak baik ini tidak menghancurkan generasi muda Aceh, gitu ya. Mungkin terakhir ini, sebetulnya anjuran-anjuran agama kita ya, agama Islam, bagaimana sebenarnya terkait dengan konteks bermedia sosial ini, kita menjaga keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah tidak dengan membeli HP lagi yang nunggu? Mustahil. Mustahil. Di saat kita tidak mempunyai HP itu mustahil. Karena termasuk zaman ini kan zaman canggih juga. Cuma di saat dalam zaman canggih, kita pun harus canggih dalam memakaikannya. Betul. Artinya apa? Kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita dulu. Artinya kita lindungi mereka. Kalau bagi orang tua menjaga anaknya, lihatlah apa yang mereka tonton, apa yang mereka pergunakan. Kalau anak-anak yang di bawah umur, yang kita khawatirkan adalah di saat anak-anak kecil melihat video tersebut, malah mereka akan terbawa hal-hal yang negatif. Tapi alangkah baiknya untuk para orang tua jangan download aplikasi. Artinya setidaknya bahwa alat dan teknologi HP ya, Android begitu ya, itu ya karena teknologi hari ini itu memang harus kita gunakan untuk mengakses informasi begitu ya. Tapi juga ada pembatasan-pembatasan terhadap anak-anak kita begitu ya. Dan juga jangan mendownload beberapa aplikasi yang berpotensi ada porno aksi dan pornografi di sana ya. Baik Tengku, sangat luar biasa kita pada hari ini ya, walaupun waktunya begitu singkat, tapi sangat luar biasa. Pemirsa sekalian yang kami muliakan, ini hari ini sangat berbahagia ya, kita bisa berbagi dengan Tengku Misbar As-Salmani ya, dan hari kita mendapatkan informasi-informasi yang begitu penting bagi kita. Sebetulnya media sosial itu baik begitu ya, tetapi bagaimana cara kita menggunakannya sehingga bermanfaat positif untuk kita semua. Demikian, terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.